Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Mada ing apa suwiji-wiji. Yahrumu haram apa da. Alal junubi ing atase wong kang junub. Perkara apa saja yang diharamkan bagi orang junub kemarin, yaitu orang yang sudah suami istri, bersetubuh suami istri. Yang nomor 2, keluar maninya. Kalau sudah kedua-duanya itu atau salah satunya, apa yang diharamkan yang tidak boleh dilakukan? Kalau tetap dilakukan, dia akan mendapat dosa, di hukumnya haram. Jawab. Yahrumu haram. Alaihi ing atase al junub. Apa as-sholatu sholat. Yang pertama, bagi seorang yang junub diharamkan atau tidak boleh melakukan yang pertama sholat sunat ataupun sholat fardu. Wa tawafu lan tawaf. Tawaf itu nopo mengelilingi Ka'bah, itu tawaf. Jadi bagi orang yang haji atau umroh mereka, contohnya ternyata dia junub, maka dia tidak boleh tawaf, harus mandi dulu. Kok tetap pada rombongannya berangkat enggak berangkat piambaan, enggak roh, akhirnya daripada enggak berangkat, aku tak akan berangkat, padahal dia junub, maka dia dapat hukumnya haram, malah dosa. Orang yang ibadahe menangkap pahala malah. Wa masul mushafi lan ngepok mushaf. Dan juga memegang mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran Al-Quran ataupun bahkan memegang Al-Qurannya. Contohnya yang Al-Quran ceblok. Boleh niku benten malih Al-Quran ceblok. Boleh ceblok tengandap. Enggak enak yang itu sampai malah dibegitu. Kalau ada begalan itu secara terpaksa. Jadi dosane membiarkan Al-Quran jatuh di tanah. Engko samare dipritesi motor is iyane ID jurut nang jurut. Tapi kalau dalam keadaan biasa, contoh nih enten Al-Quran terus sampai dalam keadaan junub niku tidak boleh memegang pun hukumnya haram. Wahamluhu lan gowo mushaf. Dan juga tidak boleh membawa. Jadi gowo tok contoh nih di dalam gontas ning jero anak Al-Qur'an itu enggak saged ojo. Tasih biasa damel gowo Al-Qur'an niku lek di keterangan kitab yang lebih lebar dia mboten asal. Jadi megang ataupun membawa Al-Quran itu juga tidak boleh. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Quran. Nah, utamane sing ngapalan Al-Quran bocah putri niku mboten asal maos. Lah terus pripun? Biasanya namung ngelohi menapa ngulangi hafalannya diniati pendikiran. Yang sing luwih ngati-ngati pokok selama program ini junub sama sekali tidak boleh membaca melafadzkan Al-Quran sakit. Tapi yang sing nerangne lebih damel pikiran mboten apa-apa. Itu bagi orang yang contohnya saya junub nggih, bagi keterangan di headnya. Jadi sami toh. Waktu Al-Qur'ani lan maca Al-Quran. Yang terakhir wal muktulan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Yang terakhir tidak boleh berdiam di dalam masjid. Jadi kok contohnya di dalam masjid bocah putra senengane ing pondok niku boleh tak nang masjid terus mimpi keluar maninya jadi balik. Terus kalau mimpi terus di masjid segera saja keluar dari masjid karena hukumnya haram kalau berdiam
berdiam diri di situ. Jadi soal mada ing apa suwiji-wiji yahrumu haram apa alal haidi ing atase wong kang haid wan nufasai lan wong kang nifas. Terus apa saja yang diharamkan bagi seorang perempuan dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, setelah melahirkan keluar darahnya ikan nifas, dalam keadaan sehat mulai umur 9 tahun minimal sampai umur berapa? 15 kok keluar darahnya, itu dinamakan haid. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana? Apa yang tidak diperbolehkan, dihukumi haram bagi seorang perempuan yang ketika haid ataupun nifas? Ini jawab. Iku as-sholatu sholat. Yang pertama sama seperti orang junub, ini sholat dengan asal. Wasomu lan poso. Jadi poso bagi seorang perempuan pas waktu haid najan sak omah kuwabeh poso. Tapi lek sing setri kados sampean sing sampun haid mboten poso mboten napa-napa. Karena kalau puasa malah diharamkan. Wa malan perkara yahrumu kang haram apa ma alal junubi ing atase wong kang junub. Dan juga perkara yang diharamkan bagi orang junub juga diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Jadi satu, tidak boleh sholat. Yang nomor 2 puasa. Yang nomor 3 perkara-perkara yang diharamkan di bab junub. Jadi tawaf juga nggak boleh, megang Al-Quran, bawa Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga diam di dalam masjid. Makanya Pak TPI badan lebet sebabnya apa? Nggih haid. Tapi lek pas ngaku jeniyah ngeten iki, Pak mboten lebet keranten niku mboten saged tangga masuk. Mari temriki sanes masjid. Jadi pelajaran ini perlu dipisah-pisah. Tidak wajib TPI memang pelajaran Al-Quran mboten masuk mboten apa. Tapi lek dininya tetap masuk.